Si kakak mau masuk kuliah, kalian masih bingung juga mau beliin mobil si kakak itu apa? Budgetnya 100 jutaan. Ini sebelah gue udah ada opsinya nih. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu dari segi desainnya. Kalau dilihat memang Swift tahun 2013 ini desainnya nggak berbeda jauh sama yang generasi sebelumnya yang pertama kali masuk ke Indonesia. Yang sekarang ini punya sentuhan yang lebih sporty. Bisa dilihat dari grillnya yang berbentuk semi honeycomb. Ini kalau lihat dari sini nih, dia honeycombnya tapi bukan bolong bentuk honeycomb gitu, tapi dari atas nih kelihatannya nih, lucu nih. Terus juga dia bolongnya tuh nggak full. Jadi dari bagian sebelah sini hingga ke paling kanannya aja. Nih kalau di sini ketutup nih. Terus kemudian desain headlampnya. Desain headlampnya ini memang khas banget kayak Swift pada umumnya. Dia tuh besar tapi tajam. Bisa dilihat dari garisnya ya. Terus dia bening, kacanya bening, ya terang lah. Udah pasti terangnya ini. Di bagian bawahnya nih udah ada fog lamp di bagian sebelah kiri dan kanannya. Dan di bagian tengah bawahnya ini sudah ada juga nih lubang pendinginan untuk masuk ke dalam mesin. Jadi mantap punya nih, boleh. Lari ke sampingnya nih bos geng. Bisa dilihat mobil city car hatchback ini punya desain siluet yang lucu banget nih. Garisnya tegas, depannya memang terlihat lebih panjang dan belakangnya cebol. Tapi cebolnya juga unik nih teman-teman. Dia itu garisnya tuh nggak langsung patah, tapi ada begini terus dia ada nonjolnya dikit di bagian belakang nih, di bagian sini. Jadi nih lurus terus ada nonjolnya dikit nih. Jadi membuat siluet sampingnya tuh jadi lebih unik lagi. Terus kemudian mobil ini tuh dibekali oleh ring 16 dengan desain multispoke berwarna silver. Bannya itu tuh ukurannya 185/55 ring 16. Jadi per 55 itu ketebalannya, 185 itu adalah kelebaran bannya. Jadi cukup tinggi nih mobil ini dengan ban yang ukuran 55 ini nih. Mantap nih teman-teman. Terus kemudian di bagian spionnya itu udah ada sennya sebelah kiri dan kanannya. Jadi kalau dari jauh kita mau belok, ngesen udah kelihatan juga nih dari bagian spion, dari bagian spionnya sampai sama di headlampnya. Di bagian pintunya juga sudah ada talang airnya nih. Ini fungsinya itu buat menghindari tampias air hujan kalau lagi gerimis. Jadi nih ya, apalagi anak kuliahan. Kalian kan pasti kalau cowok tuh seneng ngerokok tuh dalam mobil kan. Nah, jadi kalau hujan nggak usah panik. Jadi tinggal buka dikit kacanya tanpa harus kecipratan air dalamnya. Mantap bos geng. Nah sekarang kita udah ada di bagian belakang dari Suzuki Swift 1 ini nih. Kalau dilihat memang ada sedikit perbedaan desain dari depan dan belakang. Kalau depannya kan kelihatan sporty ya. Lampunya tajam, terus besar, grillnya juga keren tuh, bentuk semi hexagon. Tapi bagian belakang ini gemoy. Ini kalau gue lihat ya rasanya pengen gitu, gemes banget liatnya pantatnya. Desain lampu belakangnya juga kece. Dia perpaduan warnanya itu antara putih sama merah. Jadi cuma dua warna aja. Mikanya nggak ada yang dikuning-kuningin, tapi lampu seinnya tetap ada. Terus kemudian dia sudah ada wiper belakang. Ya ini emblem-emblem standar lah ya. Terus kemudian bagian bumpernya juga simpel banget nih, nggak ada diffuser, nggak ada apa, hanya bumper aja tempel. Dan di bagian atasnya ini udah ada spoiler. Jadi ini untuk pemanis ya. Jadi ini memang cocok banget dipasangin spoiler mobil ini. Kalau nggak dia kelihatan botak aja gitu, lucu. Jadi cuman gini terus ada jendulannya di bagian sini ini. Ya kalau gue bilang sih desainnya memang pasti insya Allah tuh anak kalian suka gitu. Nah bos geng, kalau ngomongin soal tenaganya atau dapur pacunya, mobil ini dibekali oleh mesin 1400 cc dengan tenaga 94 daya kuda. Kemudian torsinya itu bisa tembus hingga 130 Nm. Top speed yang keren nih. Ini mobil ini bisa diklaim mencapai 170 km per jam. Tenaga tersebut disalurkan ke transmisi 5 percepatan manual. Nah, jadi memang konsepnya Suzuki Swift yang ini itu adalah fun to drive. Dari tenaga oke, handling juga oke, lumayan lah. Terus juga dari impresi berkendara juga lumayan enak kok teman-teman. Jadi nggak akan rugi kalau kalian mau beliin anak kalian mobil city car dengan budget 100 jutaan mobil ini. Mantap. Ngomongin soal interiornya bos geng, mobil ini punya interior yang cukup ya terbilang mewah lah, dan tapi simple. Jadi mewah plus simple, nggak berlebihan lah, cukupan semua. Memang mungkin pada tahun 2013, tahun 2013 mobil ini punya desain yang menawan ketimbang rival-rivalnya. Semua sudah dilapis kulit nih, dari mulai setir, ini udah dilapis kulit. Terus kemudian joknya juga dilapis kulit nih, joknya juga empuk lagi, nyaman. Nah, terus juga ini masih plastik ya, semua masih hard touch, jadi masih plastik semua. Cluster speedometer juga masih monolog atau analog. Terus kemudian nih, kerennya nih, dia sudah pakai engine start stop button nih, jadi tinggal pencet doang sambil ngecek kopling, pencet, mobil langsung hidup. Nah, sekarang kita balik lagi ke setir. Di setir juga udah ada tombol-tombol untuk naik turunin volume. Nah, ini juga ada, kalau mau ngeliat mode MID-nya nih bisa di sini aja nih. Tuh, tinggal dipencet-pencet aja. Gitu, teman-teman. Terus juga ini kalau head unitnya udah gantian ya, dia pakai double din. Dia bisa
masukin CD, Bluetooth dan lain-lain nih. Kalau tombol-tombol AC-nya juga simpel juga nih, cuman knob putar doang di bagian kiri dan kanan. Ini buat nyalain AC-nya, dinginin, buat temperaturnya. Layarnya tapi sudah LCD nih, layar AC-nya nih. Terus kemudian di sini bagian bawah ini ada tombol-tombol untuk penyesuaiannya aja. Jadi kayak mau AC nyalain, matiin, terus juga mode-modenya dan lain-lain di sebelah sini. Terus di bagian tengahnya, di konsol tengah ini ada soket USB nih. Ini mungkin buat ngecas juga bisa nih dipakai di sini nih. Mantap nih teman-teman. Ya, mobil ini bisa dilihat manual. Koplingnya enteng teman-teman. Jadi nggak bakal capek-capek nih kalau buat macet-macetan. Nggak berat gitu, masih enak lah. Bagian konsol tengahnya standar aja, biasa. Dia pendek. Tapi overall oke sih. Ini mobil sih cukup lega ya. Ternyata duduk di dalam nih, mungkin kalau dibanding rival-rivalnya bisa terbilang lega. Setirnya juga genggamannya pas banget. Nggak gede, nggak kecil. Terus dia diameternya nih yang gue rasain ya, ini mungkin agak sedikit gede. Jadi genggamnya tuh berasa deh, kalau setir genggamannya agak gede tuh berasa banget. Nah, klaksonnya mantap juga nih bunyinya nih. Nah bosnya, sekarang kita udah duduk di baris kedua dari Suzuki Swift ini nih. Nah, siapa tahu anak kalian nanti kalau dibeli mobil ini mau ngeceng kan sama ceweknya, apa ngajak teman-temannya jalan-jalan ke kampus bareng. Memang akomodasi penumpang tuh dibutuhkan juga. Nih kita ukur, tinggi gue 173 cm dan kursinya belum gue rubah dari posisi pengemudi gue. Kita dapat berapa nih? Legroomnya dapat 5 jari. Ini lumayan oke sih. Terus kemudian headroomnya itu sekitar 9 jari teman-teman. Ini cukup luas juga nih lapangnya, jadi nggak mentok-mentok bagian atap. Nah bagian kakinya nih masih oke juga. Karena mobil ini bisa muat 5 penumpang, kita ukur ya. Dari sini oke lah, masih ada space dikit. Kalau misalnya duduk di tengah masih oke juga. Duduk di samping ya, oke juga nih. Nggak terlalu empit-empitan lah, kayak LCGC. Jadi daripada 100 jutaan beli LCGC, kayaknya beli mobil ini buat anak kalian lebih wise deh. Nah bosnya, sekarang kita ngebahas soal akomodasi barangnya. Kalau bisa dilihat memang nggak begitu luas ya. Tapi kalau buat anak kuliah mungkin cukupan aja, bisa buat naruh tas kuliahnya, tas laptop, terus naruh sepatu atau baju ganti. Kalau mereka beraktivitas sih cukup banget. Terus di atasnya juga ini ada penutup gitu. Karena dia kaca sinar matahari langsung, jadi nggak langsung kena ke barang. Jadi fungsi juga salah satunya itu. Dan kedua adalah untuk naruh barang di bagian belakangnya nih. Jadi kalau misalnya kita lagi duduk di belakang terus ribet, ntar takutnya naruh barang di sini kejauhan ngambilnya, naruh di sini masih bisa. Jadi masih cukup oke. Nah demikianlah bos geng, itu dia review singkat tentang Suzuki Swift GX 1.4 manual tahun 2013 samping kita ini. Mobil ini gue temukan di Car Centro Bogor. Kalau kalian mau ngecek langsung dengan harga 119 jutaan aja. Murah kan? Oke kan? Bisa dapat mobil secantik ini. Terus kemudian juga kilometer juga masih cukup rendah. Untuk tahun 2013 dia tuh tadi gue lihat sekitar 97 ribuan. Berarti kan masih lumayan oke mesinnya, masih seger juga bisa dibilang. Jangka waktunya berapa tahun tuh? Sekarang 2023, berarti untuk mobil ukuran 10 tahun kilometernya masih segitu sih. Menurut gue masih terbilang low kilometer. Jadi kalau kayak gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Wali Taufik Walhidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas! Mobil 123